Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan keempat di materi tentang administrasi server atau yang biasa disebut dengan administrasi sistem jaringan. Untuk materi pertemuan keempat di sini saya akan membahas materi tentang file system, khususnya di dua sistem operasi yang nantinya akan saya bahas, yaitu di sistem operasi Windows dan file system yang ada di sistem operasi Linux. Sebenarnya file system itu apa? Kalau berbicara tentang file system di sini bisa disebut dengan sistem berkas. Merupakan metode penyimpanan file pada komputer atau media penyimpanan komputer dalam mengatur lokasi file tersebut. Ini konsep dari file system. Struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada hard disk. File system memiliki dua bagian. Yang pertama ada kumpulan file yang masing-masing menyimpan data-data yang saling berhubungan. Yang kedua, struktur direktori atau folder yang mengorganisasi dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem itu sendiri. Ada beberapa fungsi yang ada di sistem file. Yang pertama, memberi nama pada file atau berkas dan meletakkannya pada media penyimpanan. Yang kedua, fungsi lainnya adalah sebagai konvensi penamaan berkas dan peletakan berkas pada struktur direktori atau folder. Semua sistem operasi memiliki file sistemnya sendiri dan meletakkan file dalam sebuah struktur hierarki, tergantung dari sistem operasi yang kita gunakan. Pada prinsipnya, sistem operasi apapun dia mempunyai yang namanya file system. Oke, seperti apa hubungan file system dengan sistem operasi? File system merupakan interface atau antarmuka yang menghubungkan sistem operasi dengan disk penyimpanan. Ketika program menginginkan pembacaan dari hard disk atau media penyimpanan lainnya, sistem operasi akan meminta file system untuk membuka file yang diminta tersebut. Ini kalau dilihat dari hubungan file system dengan sistem operasi. File system di sini nanti akan mencari lokasi dari file yang nantinya akan diinginkan. Seperti kalau semuanya kita pengen mencari file di hard disk, sedangkan nama filenya kita nggak tahu contohnya. Biasanya kan kita bisa mencari dengan extension dari file tersebut atau contohnya dengan sesuai dengan nama file tersebut. Setelah file ditemukan, file system akan membaca file tersebut, kemudian mengirimkan informasi kepada sistem operasi dan akhirnya nanti bisa dibaca. Ini kalau dilihat dari hubungan file system dengan sistem operasi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah file system di Windows. File system di Windows secara garis besar ada FAT, ada File Allocation Table, yang kedua ada NTFS atau New Technology File System. Oke, yang pertama yang akan saya bahas adalah FAT. FAT File System merupakan sebuah file system yang menggunakan struktur tabel alokasi berkas sebagai cara dirinya beroperasi. Ada beberapa versi dari FAT yang ada hingga saat ini, diantaranya ada FAT 15, FAT 16, ada FAT 32, ada XFAT. Ini yang digunakan di sistem operasi Windows. Yang kedua yang sekarang pada umumnya digunakan di sistem operasi Windows adalah NTFS atau New Technology File System. Merupakan file system yang memiliki sebuah desain sederhana, namun memiliki kemampuan yang lebih baik kalau dibandingkan dengan FAT File System. NTFS pertama kali dikenalkan oleh Microsoft pada sistem operasi Windows NT dengan mendukung sistem operasi yang terbaru seperti sistem operasi Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Sejak pertama kali dibuat hingga sekarang, NTFS telah mengalami banyak perkembangan. Kayak beberapa versi NTFS mulai dari versi 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada beberapa keunggulan NTFS kalau dibandingkan dengan FAT. Yang pertama, dapat mengatur kuota volume untuk setiap pengguna. Yang kedua, mendukung sistem berkas terinskripsi secara transparan dengan menggunakan beberapa jenis algoritma enskripsi yang umum digunakan. Yang ketiga, mendukung kompresi data yang transparan meskipun tidak memiliki rasio yang besar, namun dapat digunakan untuk menghemat penggunaan ruang dari hard disk itu sendiri. Selanjutnya, mendukung hard link secara simbolik link, seperti halnya sistem berkas dalam sistem operasi keluarga Unix, meskipun dalam NTFS implementasinya lebih sederhana.
Yang kelima, mendukung penamaan berkas dengan metode pengodaan Unicode. Jadi bisa menggunakan 16 bit hingga 255 karakter. Yang keenam, memiliki fitur untuk menampung lebih dari 1 buah ruangan data dalam sebuah berkas. Oke, ini perbedaan antara FAT dan NTFS. Dari hard disk yang kita miliki, kita bisa melakukan klik kanan, selanjutnya pilih properties. Nanti akan muncul seperti yang ada di depan ini. Ini perbedaan antara FAT dan NTFS. Kalau FAT, kalau dilihat dari jendelanya nih, dari toolsnya, dari jendela yang ada di atas ini cuma sedikit, adanya cuma general dan tools saja. Tapi kalau NTFS ini lebih banyak kalau dilihat dari perbedaan antara FAT dan NTFS, karena NTFS di sini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh FAT itu sendiri. Oke, contoh ini untuk yang NTFS, contohnya bisa dilihat dari file sistemnya di sini dia menggunakan NTFS. Berikutnya file system di Linux seperti apa? File system di Linux secara garis besar ada ext2 atau second extended, ada third extended file system, dan fourth extended file system. Oke, salah satunya nanti bisa diimplementasikan dari file system hierarki standar atau yang biasa disebut dengan FSHS atau file system hierarki standar. Yang membedakan antara sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux adalah sistem operasi Linux ini ditopang oleh beberapa direktori. Direktori di sini mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Ada direktori bin, ada direktori boot, ada direktori dev yang memang digunakan untuk device file, ada etc yang memang digunakan untuk spesifikasi sistem configuration, atau memang fokus untuk konfigurasi. Biasanya yang akan kita akses adalah direktori etc. Selanjutnya direktori home, biasanya untuk user home directory atau menampung user-user yang sudah kita daftarkan, dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih direktori penting pada sistem file Linux. Ada direktori root, direktori paling dasar yang berisi seluruh direktori lainnya. Ada direktori home yang berisi direktori home untuk user. Ada direktori bin. Selanjutnya ada direktori USR. Ada direktori di samping direktori USR ada direktori spool, ada var spool, dan yang lain-lainnya. Ini beberapa direktori yang ada di sistem operasi Linux. Ada direktori dev, ini digunakan untuk berhubungan dengan nanti keluaran. Contohnya seperti CD-ROM, floppy disk, dan yang lain-lainnya. Ada sdiv, ada sbin, ada direktori etc yang memang arahnya ke konfigurasi. Selanjutnya ada direktori boot, ada direktori lib, ada direktori mnt, dan yang lain-lainnya. Ini beberapa direktori yang ada di sistem operasi Linux secara garis besar. Oke, contoh file sistem hierarki standar kalau di sistem operasi Linux. Saya contohkan seperti ini nih. Di sini saya menggunakan distro Linux, distro Debian yang ada di sistem operasi Linux. Saya login ke super user, contohnya menggunakan root, selanjutnya passwordnya 123. Oke, saya clear. Untuk masuk ke super user, ke direktori yang ada di sistem operasi Linux, kita bisa menggunakan perintah cd spasi slash. Selanjutnya di enter. Selanjutnya kita ketik ls. Nah, ini beberapa direktori yang ada di sistem operasi Linux. Di mana direktori di sini merupakan direktori yang ada di sistem operasi Linux yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Sistem operasi Linux mempunyai direktori-direktori yang ada di sistem operasi Linux yang mempunyai tugas dan fungsi direktori masing-masing. Ada bin, etc, ada home, dan yang lain-lainnya. Kalau pengen melihat secara detail, kita bisa menggunakan perintah ls +l. Ini kurang lebih direktori-direktori yang ada di sistem operasi Linux. Kalau saya menggunakan jendela command prompt. Oke, ini kurang lebih. Kalau kita menggunakan graphical user interface, ini kurang lebih seperti ini nanti. Kita menggunakan graphical user interface, nanti akan muncul ada home dan file system. Ini file system yang ada di sistem operasi Linux. Kurang lebih seperti ini nih. Kayak ada direktori bin, boot, CD-ROM, dev, dan yang lain-lainnya. Di mana masing-masing direktori di sini punya tugas dan fungsi masing-masing. Itulah kenapa sistem operasi Linux banyak digunakan terutama untuk kebutuhan server. Makanya sistem operasi Linux di sini punya kelebihan kalau dibandingkan dengan sistem operasi yang lainnya. Salah satunya dia lebih stabil, selanjutnya aman dari virus dan yang lain-lainnya. Dan yang paling penting adalah open source.
Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.